Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara lewat program Sisi, Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan keadaan yang saat ini mungkin kita rasa semakin sulit, semakin susah, saya ingin mengatakan bagi kita, mari kita jangan takut, mari kita tetap optimis dan berani melangkah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan demikian? Karena sesuai dengan firman Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Itu artinya Tuhan memberi jaminan bagi kita. Saudaraku, renungan hari ini saya beri tema jangan takut. Ya, perikopnya terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Nah, diceritakan setelah selesai melakukan pelayanan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului dia ke seberang. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada murid-muridnya berjalan di atas air. Dan murid-muridnya sangat terkejut dan mengira bahwa itu hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Nah, Petrus berkata, kalau memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus katakan, datanglah. Ya, akhirnya Petrus berjalan di atas air dan mendapati Yesus. Tapi beberapa waktu kemudian dia, karena ada rasa angin-angin, karena waktu itu gelombang cukup besar dan karena angin sakal, ya, dia mulai tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong. Ya. Tuhan Yesus menolong dia dan bersama-sama naik ke atas perahu. Dan di sana yang di dalam perahu, murid-muridnya berkata bahwa sesungguhnya engkau memang benar-benar anak Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan sendiri menjamin. Dia katakan, tenanglah, jangan takut. Di tengah-tengah situasi dan keadaan saat ini yang boleh kita katakan membuat kita khawatir, membuat kita cemas, bahkan ketakutan mulai muncul dalam hidup kita, Tuhan ingin mengatakan bagi kita jangan takut. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi takut? Sehingga kita punya kekuatan untuk optimis, kita punya kekuatan untuk tetap semangat dalam hidup ini. Yang pertama, saudaraku, mari kita tetap berdoa. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bagi kita, memberi teladan bagi kita untuk tetap berdoa. Ya, sementara dia menyuruh murid-muridnya ke seberang, dia sendiri berdoa. Dia mengajar bagi kita untuk tetap kita berdoa. Dengan berdoa, saudaraku, kita akan mendapatkan kekuatan. Dengan berdoa, kita akan merefleksikan kehidupan kita kembali. Dengan berdoa, kita sedang bersandar kepada Tuhan. Kita sedang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, mengkomunikasikan apapun yang kita hadapi saat ini. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika situasi seperti saat ini, mari kita tetap berdoa. Jangan kita lupa untuk berdoa, jangan kita malas untuk berdoa. Mari lebih lagi kita berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, saudaraku yang kedua, di tengah-tengah situasi dan keadaan ini, Tuhan berkata jangan takut. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut? Yang kedua adalah tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Tuhan katakan, tenanglah, jangan takut, aku ini. Ini adalah jaminan bagi kita, saudara. Firman ini adalah jaminan bagi kita. Mari kita tetap percaya kepada Yesus. Mari kita tetap percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya iya dan amin bagi kita. Karena itu, saudaraku, apa yang sudah difirmankannya pasti akan digenapi bagi kita. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena dengan mempercayai Tuhan, Tuhan akan bertindak bagi kita. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Jangan pernah kita meninggalkan kepercayaan kita dalam Tuhan. Mari tetap pegang iman kita dalam Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dalam tengah situasi seperti saat ini, supaya kita tidak takut apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, mari kita tetap menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kadang kita lupa untuk menyembah Tuhan. Diingatkan melalui firman Tuhan kita saat ini, mari kita tetap menyembah Tuhan, karena penyembahan kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan menyembah Tuhan, kita sedang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan menyembah Tuhan, kita sedang berpengharapan penuh kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, kita tidak dapat berbuat apa-apa di tengah-tengah situasi seperti ini. Selain kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, tetap mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Seperti yang Dia katakan, mengapa kita harus menyembah Dia? Sebab Dia adalah benar-benar Allah. Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit, bahkan hidup bagi kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menyembah Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini, Tuhan mengajarkan bagi kita lewat firman-Nya hari ini. Mari tetap berdoa, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, dan mari kita tetap menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah di tengah-tengah situasi dan keadaan yang saat ini kita hadapi. Kiranya firman ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.